Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sosok seorang pengusaha, dimana dari obrolannya gue punya perspektif bahwa kemungkinan gue untuk berinvestasi pada diri dia itu jauh lebih besar dibanding dengan kemungkinan besar gue untuk membeli produknya. Orangnya namanya Asvales, panggilannya Vales, dan produknya namanya Pijak Bumi. Pijak Bumi sendiri sebuah produk sepatu footwear di mana mengusung green kali menurut gua ya. Karena gua nggak terlalu cinta sama produknya, mohon maaf dengan introductions gua bahwa sepatunya itu lebih sedikit meninggalkan carbon footprint dibandingkan jenis sepatu pada lainnya. Selain itu modelnya pun sebenarnya menurut gua minimalis dan beberapa model sebenarnya masuk untuk gua purchase. Problem dari kenapa gua nggak purchase karena sebenarnya value yang dia sampaikan sama apa yang ingin gua dapatkan itu sebenarnya menurut gua bukan market fitnya dia sih. Jadi nggak tersampaikan. Akan tetapi Valesnya sendiri sebagai seorang pengusaha itu besar kemungkinannya untuk bisa diinvestasikan. Alasannya cukup simpel karena Vales itu perseverance. Jadi waktu pertama kali gua kenal produknya Pijak Bumi, gua sempat mempelajari beberapa sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut di Indonesia dengan menggunakan gimmick ramah lingkungan atau dengan gimmick eh, bisa membantu sesama itu kurang laku di Indonesia. Sehingga gue tahu bahwa di masa mendatang dia akan mengalami struggle untuk memasarkan produknya di Indonesia. Alasannya sebenarnya adalah dari eh, apa istilahnya? Consumer di Indonesia itu cenderung memilih salah satu dibanding keduanya. Jadi kalau misalkan dia mau memberikan sesuatu atau mau giving to each other, itu dia akan memberikan kepada suatu lembaga. Kalau misalkan dia mau apa ya? Mau untuk membantu lingkungan, dia akan join organisasi tersebut. Tapi kalau misalkan dia mau beli produk, dia beli produk yang mungkin sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan itu menurut gue termasuk diri gue sendiri. Dimana gue lebih suka melakukan hal yang pertama, terpisah, dibandingkan keduanya sekaligus. Sehingga buat gue mungkin tidak cocok juga. Pembelajaran ini yang menyebabkan gue jatuh pada sebuah kesimpulan bahwa pada awalnya kemungkinan besar gue untuk berinvestasi pun tidak akan sebagus ini. Walaupun sebagai sosok seorang Vales itu sebenarnya menurut gue dia sangat bagus untuk mendesain sebuah sepatu, mendevelop sepatu tersebut, akan tetapi tidak dengan gue tidak setuju dengan idenya yang dia sampaikan. Long story short, ternyata prediksi gue benar, dia terkena masalah, penjualannya juga turun, lalu unfortunately sorry banget ternyata ada masalah lain juga yang lain sebagainya, tapi dia tetap perseverance terhadap visi yang dia miliki dari produk Pijak Bumi ini. Nah, karena dari visinya tersebut yang menarik adalah dalam jangka panjang gue ternyata salah. Kesalahan gue terletak dari ternyata layaknya podcast yang gue buat ini, produk yang dimiliki oleh Asvales yaitu Pijak Bumi ternyata menemukan consumer base-nya. Dan consumer base-nya dia di Indonesia mungkin tidak besar, sehingga consumer base-nya tiba-tiba keluar negeri. Dan beberapa kali gue sempat ngeliat di public Instagram story-nya bahwa dia melakukan ekspor ke Jepang ataupun ke Eropa. Nah, kesimpulan dari yang gue miliki sekarang itu adalah founder itu, visi dari sebuah founder ataupun visi dari pemangku kepentingan dari perusahaan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari perusahaannya. Dalam jangka pendek mungkin akan terjadi struggling terhadap produknya, tapi dalam jangka panjang apa yang dikerjakan oleh founder tersebut dan kepercayaan founder tersebut terhadap perusahaan dan produknya akan menemukan jalannya sendiri. Mulai dari pemilihan tim, mulai dari pemilihan strategi, lalu produk market fit, serta pemasarannya, itu ternyata sekarang bisa menemukan konsumernya sendiri. Sehingga
apa yang gue pelajarin pada masa lalu ternyata bisa benar dalam jangka pendek dan salah dalam jangka panjang. Nah, yang menarik dari Asfales sendiri, sosok yang seperti ini itu nggak gue temuin pada satu orang aja. Gue sempet nemukan lagi dari sebuah perusahaan deterjen yang gue investasikan, itu sosok yang sama yang terjadi dari Asfales itu sendiri. Dia struggling untuk melakukan pembentukan deterjennya, dan deterjen tersebut sekarang bisa laku dan dipasarkan serta mendapatkan repeat order yang cukup lumayan hampir tiap bulannya. Hal ini menyebabkan gue memiliki kesimpulan bahwa founder itu sangat penting. Visi dari seorang founder itu benar-benar sangat penting, dan dia akan diuji oleh waktu tersebut. Problemnya adalah bagaimana caranya lu menguji pada 1-2 tahun awal ketika dia membangun bisnis, dan itu akan menyebabkan founder-founder ini benar-benar kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Akan tetapi kalau misalkan lu udah melihat satu hal yang sama dalam 5 tahun dan konsisten, artinya dia sudah teruji dengan waktu. Dan ketika sudah teruji dengan waktu, itu yang menyebabkan bahwa view gue terhadap seseorang untuk diinvestasikan benar-benar berubah. Dan hal ini yang menyebabkan kesimpulan gue yang di awal bahwa kemungkinan gue untuk berinvestasi pada Asfales itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan gue untuk membeli produknya. Produk itu sendiri mungkin gak akan market fit dengan investornya, tapi investornya bisa market fit dalam tanda kutip dengan foundernya. Kalau misalkan lo ngeliat bahwa ada banyak sekali saham yang beredar di Indonesia, dan mungkin ada banyak perusahaan yang tidak secara directly lo menggunakan produknya. Mungkin pula lo bahkan gak pernah dengar produknya itu sendiri. Sehingga gue jatuh pada sebuah kesimpulan di mana kalau lo mau berinvestasi pada perusahaan, akan jauh lebih baik kalau lo mensinkronisasikan antara pikiran lo dengan company yang akan lo investasikan. Dalam hal ini adalah manajemen, dan ketahui bagaimana cara manajemen itu bekerja, dibandingkan lo berinvestasi hanya pada rasio-rasio company itu sendiri. Karena in the long run, rasio company itu sendiri akan berantakan. Lo akan melihat banyak sekali company yang terlihat murah dan di masa mendatang ternyata tidak baik karena manajemennya, kelakuannya juga tidak baik. Dan kalau lo bisa sinkronisasi antara lo dan manajemennya, pikiran lo terhadap pikiran manajemen tersebut, maka gua nggak bisa bilang investasi lo akan terus beruntung dan segala macam. Tapi yang bisa gue pastikan, kenyamanan lo dalam berinvestasi itu akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang nggak sinkron terhadap pikiran dari manajemen itu sendiri. So that's it. Let me know kalau kalian suka dengan konten kayak gini. Ya, gue akan lebih banyak ketemu dengan orang, dan menurut gue nggak berhubungan dengan bisnis, tapi setidaknya pembelajaran ini bisa kita share di podcast ini sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, mau diskusi dan segala macam, kalian bisa datang ke Instagram gue di @bayutabusala. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih private, bisa juga email gue di bayutabusala@gmail. And then gue udah ada YouTube juga @ekonompemalas. Kalau misalnya kalian mau mendengarkan yang sebelum-sebelumnya dari 1 tahun kemarin, bisa ke Ekonom Pemalas dan kita bisa diskusi juga di sana. See you again next time. Bye.